Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Latifah dan akan ada dua rekan saya, yaitu Feni Nuriani dan Aulia Ul-Azri. Kami bertiga dari akuntansi 6A ingin mencoba menjelaskan mengenai akuntansi perbankan simpanan pada bank lain. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai simpanan bank lain, terlebih dahulu terdapat beberapa indikator yang nantinya akan dibahas satu persatu. Yang pertama, terdapat pengertian simpanan bank lain. Yang kedua, akuntansi simpanan bank lain. Yang ketiga, giro bank lain. Selanjutnya, deposito berjangka bank lain, sertifikat deposito bank lain, deposit on call, dan interbank call money. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian simpanan bank lain. Simpanan bank lain merupakan simpanan yang berasal dari bank-bank lain. Bank lain menempatkan dananya kepada bank, sehingga atas penempatan dana dari bank lain berupa simpanan bank lain tersebut, si bank penerima simpanan tersebut akan mencatatnya sebagai kewajiban atas bank lain. Nah, selanjutnya akuntansi bank lain dipisahkan menjadi 5 produk. Di antaranya yang pertama ada akuntansi giro bank lain, selanjutnya ada akuntansi deposito bank lain, kemudian ada akuntansi sertifikat deposito bank lain, akuntansi deposit on call, dan yang terakhir ada akuntansi interbank call money. Nah, pembahasan pertama adalah akuntansi giro pada bank lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu giro bank lain itu apa sih. Jadi, giro bank lain itu adalah rekening giro yang dimiliki bank lain, yang dimana dalam bank itu dimasukkan ke dalam kewajiban dalam bank. Nah, pertanyaannya adalah kenapa giro bank lain ini diperlukan? Pada dasarnya giro bank lain itu diperlukan untuk mendukung adanya transaksi antar bank, antar kedua pihak bank yang melakukan kerjasama di antara dua bank tersebut gitu. Misalnya sebagai ilustrasinya, di slide teman-teman bisa melihat ada bank A dan bank B. Misalnya teman-teman punya rekening di bank A, tapi teman-teman itu diberikan fasilitas untuk dapat mengambil uang melalui mesin ATM bank B. Nah, itu artinya antara bank A dan bank B itu sama-sama melakukan kerjasama. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengambil uang di mesin ATM bank B walaupun rekening teman-teman ada di bank A. Nah, itu artinya bank A, baik bank A maupun bank B sama-sama mempunyai rekening giro antar bank lain gitu. Jadi bank A punya rekening giro di bank B dan bank B juga punya rekening giro di bank A. Nah, untuk perlakuan akuntansi atas akun giro pada bank lain terdapat 4 poin. Yang pertama adalah transaksi atas rekening giro bank lain itu diakui sebesar nominal setoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, saldonya disajikan sebagai kewajiban bank kepada pemilik rekening giro bank. Yang ketiga, giro bank bermasalah juga tetap dituliskan dalam akun giro. Dan yang keempat, bank dalam melakukan jasa giro tidak dikenai pajak. Nah, selanjutnya misalnya pada tanggal 1 Juli Bank A membuka rekening giro pada Bank B secara tunai sebesar 100 juta. Maka penjurnalannya adalah kas pada giro bank lain sebesar 100 juta. Nah, lain halnya jika Bank A itu membuka rekening giro di Bank B melalui lalu lintas pembayaran, yaitu mendebit rekening giro pada Bank Indonesia. Nantinya ketika Bank A membuka rekening giro di Bank B, jurnalnya akan menjadi giro pada Bank Indonesia pada giro pada bank lain. Nah, setelah tadi Bank A telah membuka rekening giro pada Bank B, ada salah satu nasabah Bank A, yaitu di sini contohnya Anton. Dia melakukan penarikan dari rekeningnya di Bank A melalui mesin ATM Bank B sebesar 1 juta dengan ada biaya penarikan melalui mesin ATM Bank B sebesar Rp3.000. Nah, si Bank B ini nantinya akan mencatat jurnalnya sebagai giro pada bank lain pada kas ATM dan pendapatan komisi. Nah, selanjutnya berdasarkan 2 jurnal yang sebelumnya sudah dibuat oleh Bank B, yaitu ketika Bank A membuka rekening giro pada Bank B dan ketika ada nasabah Bank A yang mengambil uang melalui mesin ATM Bank B, selanjutnya si Bank A ini nanti akan membuat laporan rekening giro. Dimulai pada saat setoran tunai sebesar 100 juta ditulis di kredit, kemudian ketika ada penarikan sebesar 1 juta dan ada komisi ATM sebesar 3.000 akan ditaruh di debit, yang kemudian dalam kasus ini dihasilkan saldo akhir sebesar Rp98.997.000. Nah, berdasarkan laporan rekening giro yang dibuat oleh Bank A, saldo akhir sebesar 98.000 sekian itu nantinya akan dikenai jasa giro yang pada misalnya di kasus ini adalah sebesar 3%.
Nah, perhitungannya adalah 3% dikali 31/365 karena dihitungnya per tahun dikali saldonya sebesar Rp98.997.000, yang kemudian di jurnal beban jasa giro pada kewajiban jasa giro sebesar Rp252.239. Kemudian saat dibayar, jurnalnya adalah kewajiban segera jasa giro pada Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deposito berjangka bank lain. Deposito berjangka bank lain adalah simpanan berjangka yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank penerbit dan bank yang menempatkan dananya dalam rekening deposito. Bank menerima penempatan deposito berjangka dari bank lain karena bank tersebut mengalami kekurangan dana. Sebaliknya, jika bank yang kelebihan dana dapat menempatkan dananya dalam bentuk secondary reserve, yaitu penempatan dana dengan tujuan untuk memelihara likuiditas sekaligus mendapatkan return. Selanjutnya, perlakuan akuntansi deposito berjangka bank lain ada 3. Yang pertama, transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian antara bank dengan bank yang menempatkan dananya dalam deposito berjangka. Yang kedua, deposito bank lain disajikan sebesar nilai nominal dalam pos kewajiban. Yang ketiga, bank akan memberikan bunga sesuai perjanjian antar bank dan bank deposan. Selanjutnya, transaksi deposito berjangka bank. Transaksi deposito berjangka bank merupakan transaksi penempatan antar bank dalam bentuk deposito berjangka yang dilakukan oleh bank. Dalam halnya, bank sedang mengalami kelebihan likuiditas, maka bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk deposito berjangka kepada bank lain. Hal ini merupakan penyaluran dana yang sangat aman dan likuid. Bank yang kekurangan likuiditas dapat memperoleh dana dari bank lain dengan cepat. Contoh transaksi deposito berjangka bank lain. Pada tanggal 12 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membuka rekening deposito di Bank Bima Surabaya sebesar Rp50 juta. Dananya berasal dari dana giro Bank Arjuna di Bank Bima dengan jangka waktunya 3 bulan dan bunga sebesar 10% per tahun. Selanjutnya adalah jurnal yang pertama pada tanggal 12 Agustus 2006. Jurnalnya, giro bank lain pada deposito Bank Arjuna sebesar 50 juta. Yang kedua pada tanggal 31 Agustus, jurnalnya, beban bunga bank lain pada bunga deposito dibayar sebesar Rp273.973. Perhitungannya, dikarenakan sudah mengendap selama 20 hari dihitung per tanggal 12 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2006, maka penghitungannya menjadi 20 dibagi 360 dikali 10% dikali 50 juta, hasilnya menjadi 273.973. Yang ketiga, jurnalnya pada tanggal 12 September adalah beban bunga bank lain di debit, bunga deposito dibayar di debit, dan kredit giro Bank Arjuna. Beban bunga bank lain sebesar 150.685, bunga deposito dibayar di buka di debit sebesar 273.973, dan di kredit giro Bank Arjuna sebesar 424.658. Penghitungannya, beban bunga September pada bulan ini telah mengendap selama 11 hari, dihitung dari tanggal 1 sampai dengan 11 September 2006. Menjadi perhitungannya 11 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta, hasilnya 150.685. Beban bunga Agustus pada bulan ini telah mengendap selama 20 hari, dihitung dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2006, menjadi 20 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta, hasilnya 273.973. Selanjutnya adalah sertifikat deposito bank lain. Sertifikat deposito bank lain merupakan simpanan bank dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal sertifikat deposito dan nilai tunai yang dibayar oleh pembeli.
Selanjutnya, perlakuan akuntansi sertifikat deposito bank lain ada 4. Yang pertama, sertifikat deposito bank lain dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat. Yang kedua, selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai nominal atau diskonto dinilai sebagai bunga sertifikat deposito dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito. Yang ketiga, setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka atau diskonto. Setoran melalui clearing diakui setelah clearing efektif sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. Dan yang terakhir, diskonto diamortisasi secara proporsional sesuai dengan jangka waktu sertifikat deposito. Selanjutnya, transaksi sertifikat deposito bank lain. Salah satu cara yang efektif untuk memperoleh dana dengan cepat adalah dengan menerbitkan sertifikat deposito dan dijual ke bank lain atau lembaga keuangan bukan bank. Dengan menjual sertifikat deposito ke bank lain, maka bank akan segera mendapat dana dengan jumlah besar. Biasanya, bunga yang diberikan juga lebih besar dibanding dengan deposito kepada nasabah. Tujuan utama penjualan sertifikat deposito yang dilakukan kepada bank lain untuk meningkatkan likuiditas bank. Contohnya, pada tanggal 5 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membeli 10 lembaga sertifikat deposito di Bank Bima Surabaya sebesar 20 juta dengan jangka waktu 2 bulan dan bunga sebesar 10% per tahun. Pembayaran atas pembelian sertifikat deposito ini dilakukan dengan transaksi antar bank melalui rekening giro Bank Indonesia atau clearing. Jurnal yang pertama pada tanggal 5 Agustus adalah Giro Bank Indonesia pada sertifikat deposito Bank Arjuna sebesar 196.712.476. Perhitungannya, total nominal sertifikat deposito sama dengan 10 lembar dikali 20 juta sama dengan 200 juta. Nilai tunai sertifikat depositonya adalah 196.712.476 dikali 365 dibagi 365 ditambah 10% dikali 61 dan hasilnya sebesar 196.712.476. Jurnal yang kedua pada tanggal 31 Agustus adalah beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito pembebanan sebesar 1.455.524. Perhitungannya, bunganya sebesar 200 juta dikurangi 196.712.476, hasilnya sebesar 3.287.524. Maka beban bunganya adalah 27 dibagi 61 dikali 3.287.524. Hasilnya menjadi 1.455.134. Jurnal selanjutnya adalah pada tanggal 30 September, yaitu jurnalnya beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito pembebanan sebesar 1.616.815. Perhitungannya adalah bunganya sebesar 200 juta dikurang 196.712.476, hasilnya 3.287.524. Beban bunganya adalah 30 dibagi 61 dikali 3.287.524, hasilnya 1.616.815. Jurnal selanjutnya, beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito pembebanan sebesar 215.575. Jurnal yang kedua pada tanggal 5 Oktober adalah sertifikat deposito pembebanan pada pencairan sertifikat deposito sebesar 200 juta. Bentuk lain dari simpanan dari bank lain adalah deposito on call. Apa sih deposito on call itu? Deposito on call merupakan penempatan deposito dalam jangka pendek yang dilakukan oleh antar bank. Bank yang menerima penempatan deposito on call dari bank lain merupakan kewajiban jangka pendek karena dana tersebut dalam jangka pendek akan dicairkan oleh bank yang menempatkan dananya.
Bagaimana sih perlakuan akuntansi untuk deposito on call bank lain? Yang pertama, transaksi deposito on call diakui sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam perjanjian antara bank dan bank lain yang menempatkan dananya. Yang kedua, deposito on call disajikan sebesar nilai nominal yang diterima oleh bank. Lalu yang ketiga, bank akan memberikan bunga yang sesuai dengan perjanjian antara bank dan bank deposan. Lalu yang terakhir, bunga akan dibayarkan pada saat pencairan atau pada saat jatuh tempo. Berikut disajikan transaksi deposito on call bank lain, yang merupakan transaksi pinjaman antar bank dalam bentuk deposito on call yang dilakukan oleh bank. Bank yang sedang mengalami kekurangan likuiditas dapat meminjam dana dalam bentuk deposito on call kepada bank lain. Deposito on call merupakan sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Berikut ilustrasinya. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2006, PT Bank C membuka rekening deposito on call pada Bank B sebesar 500 juta, di mana dananya ini bersumber dari dana giro Bank C di Bank B, dengan jangka waktu 15 hari dan bunga sebesar 10% per tahun. Lalu, bagaimana sih pencatatannya? Yaitu, giro bank lain Bank C sebesar 500 juta, pada deposito on call Bank C sebesar 500 juta. Lalu untuk perhitungan bunganya, yaitu jangka waktu 15 hari dibagi dengan 165 dikalikan dengan bunganya yaitu sebesar 10% dan dikalikan dengan besarnya dana yaitu 500 juta. Maka diperoleh bunganya itu sebesar 2.054.795. Maka dibuatlah jurnal pada tanggal 27 Agustus tahun 2006, yaitu beban bunga deposito on call bank lain sebesar 2.054.795 dan deposito on call bank C sebesar 500 juta pada giro bank lain sebesar 502.054.795. Bentuk lain dari simpanan dari bank lain yang terakhir yaitu adalah interbank call money. Apa sih interbank call money itu? Interbank call money merupakan pinjaman antar bank jangka pendek. Pada umumnya, interbank call money terjadi karena adanya kelebihan dana, sehingga bank yang kelebihan dana tersebut harus meminjamkan kepada bank lain yang membutuhkan dana cepat. Kebutuhan dana ini disebabkan salah satunya adanya kalah clearing. Kalah clearing ini apabila terjadi terus-menerus bisa menimbulkan saldo rekening giro bank di Bank Indonesia kurang dari ketentuan Bank Indonesia atau bahkan bersaldo negatif. Untuk menghindari saldo giro pada Bank Indonesia di bawah ketentuan Bank Indonesia atau bersaldo negatif, maka bank perlu tambahan dana cepat agar kekurangan saldo giro pada Bank Indonesia bisa teratasi. Interbank call money merupakan sarana pinjam-meminjam antar bank. Interbank call money yang digolongkan pada simpanan dari bank lain mempunyai jangka waktu 90 hari. Berikut perlakuan akuntansi untuk interbank call money. Yang pertama, interbank call money tanpa diskonto disajikan sebesar nilai nominal. Sedangkan interbank call money dengan diskonto disajikan sebesar nilai nominal dengan diskonto sebagai pengurang. Yang kedua, interbank call money dari bank bermasalah tetap disajikan dalam akun interbank call money. Dan yang terakhir, bunga berdasarkan kesepakatan antar bank. Lalu, ada transaksi interbank call money. Transaksi ini hampir setiap hari terjadi di hampir semua bank, karena transaksi ini merupakan transaksi penghimpunan dana yang paling cepat dan paling mudah. Transaksi interbank call money merupakan pinjaman antar bank jangka pendek. Transaksi ini dilakukan dengan cara pinjaman antar dealer bank dan dicatat melalui rekening giro di Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap transaksi interbank call money akan berpengaruh terhadap rekening giro pada Bank Indonesia. Berikut ilustrasi untuk transaksi interbank call money.
Pada tanggal 16 September tahun 2006, PTD menanamkan dananya pada Bank B dalam bentuk interbank call money sebesar 500 juta dengan jangka waktu 20 hari dan bunga sebesar 1% per bulan. Penempatan maupun pembayaran bunga melalui giro pada Bank Indonesia. Lalu bagaimana sih untuk jurnalnya? Yaitu giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta pada interbank call money borrowing sebesar 500 juta. Lalu perhitungan bunga untuk 15 hari adalah 15 dibagi 30 dikalikan dengan besarnya bunga yaitu 1% dikalikan dengan dananya yaitu 500 juta, maka diperolehlah bunga sebesar 2.500.000. Untuk penjurnalannya pada 30 September tahun 2006 adalah beban bunga interbank call money sebesar 2.500.000 pada beban interbank call money sebesar 2.500.000. Dan untuk perhitungan bunga untuk 5 hari adalah 5 dibagi 30 dikali dengan besar bunganya 1% dikali dengan dananya sebesar 500 juta, maka diperoleh bunga untuk 5 hari adalah 833.333. Maka penjurnalannya untuk 30 September tahun 2006 adalah beban bunga interbank call money sebesar 833.333 dan bunga interbank call money yang masih harus dibayar yaitu sebesar 2.500.000 pada beban interbank call money sebesar 3.333.333. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start your computations.